Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita sesuai dengan terjadwal di setiap malam pertama di malam Jumat. Kita akan mengkaji tentang tema akidah. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan yaitu bagaimana nasib kita ketika kita meniti sirat. Bagaimana nasib masing-masing kita, karena Nabi ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, termasuk oleh Ibunda Aisyah, karena Ibunda Aisyah ini ketika diingatkan tentang akhirat, tentang surga dan neraka, Ibunda Aisyah itu menangis. Beliau ini adalah wanita yang paling mulia, yang nantinya akan menjadi pemimpinnya wanita muslimah mukminah di surga. Akan tetapi ketika diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka, beliau menangis. Mengapa demikian? Karena apa? Orang-orang soleh terdahulu itu seolah-olah merasa belum cukup amalnya. Orang-orang terdahulu itu mereka-mereka generasi-generasi terbaik seolah-olah amalnya itu tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Padahal sudah jelas Ibunda Aisyah ini adalah calon penghuni surga dan akan menjadi pemimpin mukminah nanti. Tapi menangis, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana engkau ketika nanti? Ketika Nabi SAW menjelaskan termasuk adalah tentang perkara sirat. Manusia-manusia yang nanti akan melintasi, yang akan meniti di atas titian. Titian di sini adalah jembatan. Maka kata Nabi, apakah, ya kata Ibunda Aisyah ini, apakah engkau juga akan ingat kepada keluarga engkau, wahai Rasulullah? Kira-kira gimana nasib kami nanti? Kata Nabi, ada 3 tempat. Ada 3 tempat yang manusia akan hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak ingat bapak, tidak ingat kepada ibunya, tidak ingat kepada anaknya, apalagi kalau hanya kakak dan adiknya, apalagi sampai saudara jauh, ponakan, sepupu, atau mungkin Pak Le, Pak D ya, atau Uwa sama Mamang, itu sudah tidak akan diingat lagi di 3 tempat ini. Pertama adalah di mahsyar, semuanya akan mempertanggungjawabkan dari nasib masing-masing. Kemudian ketika ditimbang amalnya dan diberikan catatannya, kalau yang sebelah kanan berarti baik, kalau yang sebelah kiri berarti buruk. Yang ketiga adalah ketika melintas sirat. Sirat itu apa? Para ulama mendefinisikan jisrun mansubun ala dhahri jahannam, yaitu titian atau jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, di bawahnya ini neraka jahanam, para jamaah sekalian. Ini kemudian perlu untuk dan yang wajib untuk selalu kita yakini. Karena apa? Kabar-kabar dari Rasulullah SAW, mimpinya saja kalau para nabi dan rasul itu wahyu, apalagi ini dalam keadaan terjaganya. Maka tentunya ini adalah berupa arahan, berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kemudian nasib kita nanti? Maka kita bahas sekarang ini. Kira-kira kita ini termasuk orang yang akan diselamatkan, atau naudzubillah tergelincir, atau mungkin ketika menitinya itu merangkang, berbahasa kita, merayap. Karena apa? Kurang amalnya. Karena masih banyak sekali kekosongan-kekosongan, masih banyak sekali hal-hal yang kurang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menilai bahwasanya meskipun kita merasa itu sudah cukup. Para jamaah rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita harus tahu dulu sifat dari sirat itu seperti apa, jembatan itu yang seperti apa. Konon kalau kita dulu mungkin waktu kecil diceritakan oleh bapak ibu kita, yaitu rambut 1 disigar jadi 7 gitu ya, kalau bahasanya seperti itu. Kalaupun riwayat ini saya belum pernah menemukan penjelasan yang rambut 1 dibelah jadi 7. Akan tetapi Nabi hanya menjelaskan sirat itu adalah ibarat pisau cukur. Coba kalau pisau cukur yang tajam ketika nyukur, misalkan kita nyukur kumis misalkan ya, seret langsung habis. Kira-kira itu tajam nggak kira-kira? Tajam banget ya. Nah itu kata Nabi seperti itu. Yang pertama, sifat dari sirat itu adalah tajamnya seperti atau bahkan melebihi silet. Kemudian juga sirat itu licin dan menggelincirkan. Maksudnya menggelincirkan di sini karena apa? Orang-orang yang melintasinya memang pantas untuk tergelincir.
banyak dosanya, kemudian setelah itu juga mereka banyak mengingkari Allah Subhanahu wa taala meskipun dia muslim, berarti dia muslim yang fasik ya. Nah, kemudian gelap perjalanannya di sini dikatakan bahwa para ulama menjelaskan ada pendapat yang lain, panjangnya sejauh perjalanan 15.000 tahun. La haula wala quwata illa billah. Jadi dari tadi ya, dari tajamnya seperti itu, kemudian yang kondisinya sangat licin dan menggelincirkan, ditambah lagi kondisinya gelap para jamaah sekalian. Belum lagi ternyata di samping kanan kirinya ada yang namanya khototif. Khototif itu bandul-bandul dari besi yang siap menyambar manusia yang layak untuk disambar kata Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam neraka. Kemudian juga ada kalalib ya. Kalalib itu ya termasuk banyak sekali pengait-pengait dari besi. Maka dalam hal ini kita perlu untuk mawas diri, memulai untuk kita bersama-sama menaikkan level keimanan, kita bersama-sama belajar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salah satu bentuk dari upaya kita, ikhtiar kita yang maksimal di dalam rangka kita memikirkan nasib sendiri ketika di Sirat, kita tidak akan pernah ingat kepada siapapun di sini, para ikhwah sekalian. Kita hanya akan mikirkan diri sendiri. Gimana caranya saya ketika melintasi Sirat ini saya berhasil, saya selamat. Karena apa? Ketika berhasil masuk ke dalam surga, ketika dia tergelincir maka positif akan masuk ke dalam yang namanya neraka dan akan dijilat oleh api neraka. Bahkan ada yang ketika masih di atas pun dia sudah mau disambar, mau dijilat oleh api neraka itu. Karena apa? Amalnya. Nggak perlu kita latihan, misalkan nanti 17-an ada latihan untuk melintasi apa di sawah-sawah biasanya gitu ya, di kolam-kolam kan ada ya, ketika entah itu main gebuk bantal atau mungkin ketika kita melintasi di kolam ada biasanya ada atraksi naik sepeda atau mungkin melintas dengan berjalan kaki. Nggak perlu seperti itu. Latihannya dengan apa? Memperbanyak amal. Jangan jauh-jauh. Jangan kemudian latihan fisik bagaimana kemudian ketika sebagaimana training untuk sepak bola misalkan. Berlatih untuk sepak bola. Ini tidak bisa dinalar para jamaah sekalian. Ini bukan kemudian yang bisa kita reka-reka dengan sebuah training, sebuah latihan, sebuah praktis, kemudian bisa berhasil melintas yang namanya as-sirat itu tadi. Oh, tidak seperti itu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut, yang penting kita rajin beramal, kemudian kualitas amalnya sesuai dengan apa yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian titian jembatan jahanam dibentangkan, didatangkan dan dipasang antara dua tepi jahanam. Kemudian para sahabat bertanya, kami bertanya, wahai Rasulullah, seperti apakah jembatan jahanam tersebut? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, jembatan yang sangat licin lagi menggelincirkan. Di atasnya ada pengait-pengait besi yang memiliki duri-duri yang lebar dan tajam. Durinya bengkok seperti duri pohon yang terdapat di Najd yang disebut as-sa'dan. Jadi duri-duri yang nantinya akan mengait, yang akan menggelincirkan ya, yang akan bisa mungkin mengenai dari orang-orang yang layak untuk terkena ketika dia melintasi sirat itu tadi, seperti pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu adanya di Najd, di daerah Arab sana. Saya ketika cari-cari di Google ya, ternyata pohon sa'dan itu kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip, pohonnya itu berduri pohonnya. Pohon apa itu ya? Kayak pohon berduri itu pohon apa? Bukan, nggak kayak bidara, tapi dia kayak bintik-bintik kayak bentol itu loh. Apa sih ya? Randu apa ya? Randu berduri nggak? Randu ya, berduri ya. Nah itu mirip-mirip randu pokoknya. Pohon sa'dan. Nanti dicari aja di Google. Ada pohon sa'dan itu ya seperti itu. Jadi di pohonnya itu semuanya penuh dengan duri. Ya seperti itulah. Dan besi pengaitnya tuh mengkol seperti itu ya, bengkok. Untuk apa? Ya namanya untuk ngait tadi. Dan itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kun fayakun. Untuk apa? Sebagai bentuk pembalasan. Dari episode-episode kehidupan manusia, para jamaah sekalian,
Diawali dari kita kemarin sudah membahas alam barzah. Kemudian setelah itu dari barzah dia mendapat nikmat atau mendapat siksa, dan nanti tergantung bagaimana amal kita juga di dunia. Karena barzah ini adalah sebagai terminal pertama, pemberhentian pertama dari antara dunia kemudian mau ke akhirat. Di barzah dulu dihajar dulu habis-habisan atau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kemudian ada yaumul ba'ats, dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar. Yaumul mahsyar sudah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, setelah itu dihisab, dihitung amal-amalnya. Termasuk yang akan ditimbang nanti adalah berat badan kita, termasuknya jenisnya manusia, atau bisa dikatakan tubuhnya manusia itu tadi, bobotnya ya, amalnya, kemudian juga tadi ya bentuk fisiknya ya, fisiknya manusia tadi akan ditimbang juga, termasuk adalah nanti suhuf la ilaha illallah. Yang timbangan itu kata Rasulullah SAW, kata para ulama, bahwasanya langit dan bumi saja kalau ditaruh di timbangan itu akan masih longgar. Jadi langit dan bumi ketika ditegakkannya mizan, ya setelah tadi mahsyar, kemudian dihisab, kemudian yaumul mizan, ditimbang amal kebaikan, amal keburukannya, langit dan bumi saja kalau ditimbang di daun timbangannya tadi masih longgar. Nggak kebayang, nggak usah bayangin itu timbangannya segede gimana gitu ya. Wallahu alam masalah itu ya. Itu hal yang gaib yang wajib untuk kita yakini. Sampai kemudian episode terakhir adalah di Sirat. Kalau di Sirat ini kita berhasil, masuk surga. Tapi kalau di Sirat ini menjadi ujian bagi kita semuanya, atau bisa dikatakan tadi dia merangkak, karena apa? Mungkin berhasil tapi merangkak, sebagaimana orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Maka ini semuanya adalah perlu untuk kita waspadai. Karena apa? Mumpung kita masih ada di muka bumi ini, banyak-banyaklah muhasabah. Termasuk diri pribadi, bukan kemudian kita ini yang sudah kualitasnya baik, amalnya bukan. Tapi kita sama-sama mengajak. Saya pribadi mengajak kepada pribadi, keluarga saya, dan kepada kita semuanya, yuk kita siap-siap untuk berbekal, beramal, kelak ketika nanti di dalam kita meniti sirat, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja ujian-ujian yang akan dilalui oleh manusia? Karena ada pertanyaan, apakah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah juga akan merasakan yang namanya sirat, atau dia otomatis sudah nyemplung langsung ya, sudah tercebur langsung ke dalam neraka? Di sini juga ada beberapa pendapat yang mengatakan, sebagian para ulama mengatakan mereka tetap, ya namanya juga manusia, tetap mereka akan melintas, akan tetapi di dalam sahihain atau di dalam hadis yang sahih baik Bukhari maupun Muslim, untuk orang-orang kafir, para penyembah berhala atau yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya otomatis mengikuti para berhala-berhalanya, digiring masuk ke dalam neraka. Penyembah berhala berupa patung, kemudian penyembah berhala berupa matahari, berupa bulan, pohon, hewan, kemudian apa lagi? Penyembah berhala kepada laut atau mungkin kepada yang lainnya, semuanya akan digiring masuk ke dalam neraka, mengikuti dibakarnya para berhala-berhala itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah dahsyatnya ujian sirat ini tadi. Maka kemudian dijelaskan di dalam hal ini ada 4 perkara yang menunjukkan hal yang memang menjadi peristiwa yang akan terjadi pada peristiwa bagaimana meniti sirat tersebut. Yang pertama, saat itu setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini tadi sudah saya sampaikan di mukadimah, bagaimana Ibunda Aisyah dengan ngerinya, dengan sangat tegangnya, dan kemudian sangat takutnya, khawatir bahwasanya beliau juga akan tergelincir, akan terpeleset. Karena apa? Nabi sudah mengabarkan bahwa ketika Nabi dimi'rajkan, dinaikkan sampai langit yang ke-7, sampai Sidratul Muntaha, beliau banyak melihat fenomena, beliau banyak melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di dalam neraka, banyak dihuni oleh kaum wanita. Salah satu sebabnya adalah yakfurnal ashira, banyak mengkufuri suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya, atau bisa dikatakan ngelunjak kalau bahasa kita kepada sang suami.
Sehingga apa? Suaminya soleh, akan tetapi ternyata istrinya yang ternyata tidak baik. Karena apa? Terkadang suaminya ngaji, istrinya nggak mau ngaji. Ini tidak akan balance ya, atau tidak akan seimbang. Atau sebaliknya juga seperti itu, bisa jadi celaka semuanya. Ibunya rajin ngaji, tapi bapaknya nggak pernah ngaji. Ini juga akan bisa jadi malah celaka dua-duanya. Maka kemudian dalam hal ini diimbangkan. Kita ya rajin ngaji, kemudian istri kita pun dituntut oleh siapa? Oleh suami. Karena apa? Tegaskan kepada mereka bahwasanya perempuan juga wajib ngaji, bukan kemudian hanya ngikut suaminya saja. Meskipun kalau ngikut itu tapi baik, nggak masalah. Akan tetapi lebih baiknya lagi untuk kita bersama-sama berpartisipasi di dalam sebuah majelis ilmu. Karena apa? Sama-sama akan paham, tidak ada kesalahpahaman. Karena apa? Semuanya akan mikirkan diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun mungkin kita kenal betul bagaimana ibu kita, bagaimana ayah kita, bagaimana anak kita, istri kita, kita kenal ketika ijab qabul nggak pernah salah ngomongnya. Akan tetapi ketika melintas sirat semuanya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika masuk surga, baru ketika ketemu dengan keluarga, keluarganya memang pantas untuk masuk surga bersama-sama, baru kenal, reuni. Seperti itulah. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya ujian di atas, yaitu titian sirat, atau di atas jembatan, yaitu di atas neraka jahanam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan tadi sudah saya jelaskan ya. Adapun di 3 tempat maka tidak seorang pun teringat dengan orang lain ya. Ketika di mizan, di timbangan hingga ia mengetahui apakah timbangan kebaikan yang ringan atau berat, tadi sudah disampaikan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah ketika diberi catatan tadi, yang ketiga adalah di sirat. Yang kedua, ketakutan para malaikat akan kedahsyatannya padahal mereka makhluk yang tidak dihisab. Bayangkan para jamaah yang dimuliakan Allah, malaikat saja, malaikat itu kan makhluk yang tidak pernah maksiat ya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-6. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "'Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum." Malaikat itu tidak pernah maksiat, malaikat itu tidak pernah berbuat dosa, malaikat itu tidak pernah berbuat aniaya, menyelisihi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikabarkan tentang bagaimana dahsyatnya ujian tentang sirat, ketika meniti jembatan ini tadi, Masya Allah, dia sampai ketakutan. Sampai kemudian dikatakan di sini bahwa diletakkan mizan timbangan pada hari kiamat ya, kalaulah ditimbang di mizan itu langit dan bumi, ini saya akan cukup. Lantas para malaikat bertanya, wahai Rob, untuk siapa timbangan ini? Allah berfirman, untuk orang yang ku kehendaki di antara makhlukku. Lalu malaikat-malaikat itu berkata, maha suci engkau, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Lalu diletakkan sirat yang tajamnya seperti pisau cukur. Lantas para malaikat bertanya, siapa yang melewati ini? Maka Allah berfirman, orang yang ku kehendaki di antara makhlukku. Lalu mereka berkata, maha suci engkau, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Ini dinukil dari kitab Syarah Ushulul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Al-Lalikai. Jadi mereka ini saking takutnya, saking khawatirnya, seolah-olah mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ini mereka merasakan merasa ngeri sekali ketika hal tersebut dikabarkan kepada para malaikat. Padahal mereka itu nggak akan dihisab. Karena apa? Ya bagaimana dihisab kalau mereka ini kerjaannya cuma taat saja. Para malaikat itu tidak ada yang kemudian mangkir dari tugasnya. Semuanya sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Kalau memang disuruh mikul arus, ya sudah mikul arus, nggak ada ceritanya capek mikul arus kemudian gantian menurunkan hujan, itu nggak ada ceritanya. Atau mungkin malaikat Jibril bolak-balik capek, turun naik ke langit turun ke bumi, naik ke langit turun ke bumi, capeklah saya. Dari mulai Rasul pertama saya menurunkan wahyu, mengirimkan wahyu melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Saya capek, saya tak pengen istirahat aja. Saya ingin menjaga surga aja seperti malaikat Ridwan. Enggak ada ceritanya seperti itu. Beda dengan manusia.
Ya lumrahnya dari pekerjaan ini bosan, pindah lagi ke pekerjaan dari A ke B, B ke C, kemudian C ke D dan seterusnya. Ada rasa bosannya kalau manusia, memang fitrahnya. Malaikat tidak ada. Tapi ketika disampaikan ujian sirat begitu dahsyat, begitu hebat, mereka semuanya takut. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, keberadaan Nabi Muhammad SAW di sana untuk memberikan syafaat. Jadi para nabi dan rasul itu nanti nunggui. Mereka akan menanti umat-umatnya. Jangan kemudian kegeeran dulu. Kira-kira kita ini dinanti atau tidak? Kita ini orang-orang yang nantinya akan betul-betul ditunggui oleh Rasul atau bahkan dicuekin. Meskipun Nabi itu ngaku semuanya umatku. Ketika melihat rombongan, oh itu umatku. Tapi ternyata ketika mendekati haud, ya kemarin sudah kita bahas, ketika mendekati sebuah telaga, ayo sini kata Nabi. Tapi kata para malaikat bukan. Mereka sudah mengganti agama, mereka sudah mengganti ajaran. Mereka semuanya telah berbuat hal-hal yang di luar dari ajaran yang telah engkau ajarkan. Mereka tercegah. Mudah-mudahan bukan kita, ya. Allahumma amin. Mudah-mudahan bukan kita. Karena apa? Di sirat nanti semua nabi dan rasul akan menuntun umat-umatnya, termasuk Rasulullah, termasuk nabi. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh para nabi dan rasul tadi? Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkan. Bagaimana coba kasih sayangnya Rasulullah sampai ketika ujian terberat seperti itu pun masih ingat kepada umatnya, masih ingat kepada kita semuanya. Maka mohon maaf kalau kita ngaku cinta Rasul, kalau ngaku cinta Nabi nggak pernah ngaji, omong kosong. Mohon maaf, ini saya tegaskan saja. Ngaku cinta Allah, ngaku cinta Rasul, nggak pernah ngaji, omong kosong itu. Siapa yang akan menyelamatkan nanti? Siapa yang memberikan syafaat kepada dirinya nanti? Jangankan keluarganya, dirinya sendiri saja belum tentu akan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Apalagi sampai kemudian minta keluarganya diselamatkan dari api neraka, minta diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Memang betul Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yaitu yang senantiasa memberikan kasih sayangnya, luas rahmatnya daripada azabnya. Akan tetapi mendapat rahmat itu perlu amal, para jemaah sekalian. Maka pertanyaannya ini tadi, pertanyaan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, bahwasanya kita tahu atau tidak nanti bagaimana caranya selamat dari meniti sirat tadi. Lah kalau nggak pernah ngaji terus mau gimana kita tahu? Atau mungkin malah praktis terus dari sekarang latihan gimana caranya melintasi, ada bambu yang dibentangkan kemudian ngelewat di situ, oh alhamdulillah selamat, kayak atraksi berarti. Malah kayak akrobat. Sholat ditinggalkan, puasa tidak mau, ngaji Quran nggak mau, apalagi berzikir ogah-ogahan, doa kepada Allah kalau butuh saja, sama orang tua ngelawan, kepada orang tua durhaka, sama istri zalim, kepada suami menentang, kepada anak durhaka. Terus mau gimana? Apa yang akan kita bawa ketika semuanya itu akan menjadi kekuatan, akan menjadi power bagi kita semuanya ketika kita meniti yang namanya jembatan yang sangat licin dan menggelincirkan itu tadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW hadir membawa syafaat, tapi yang disyafaati itu yang memang diizinkan oleh Allah. Karena hak syafaat ada dua. Di dalam pembahasan kitab-kitab akidah para ulama menjelaskan, satu adalah Allah meridhoi kepada orang yang akan memberikan syafaat adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada teman yang solih. Teman yang soleh ini, teman ngaji ini, para jamaah sekalian bisa saling memberi syafaat nanti kita. Maka kalau para jamaah tidak menemui saya, tidak menemukan saya ada di surga, panjenengan semuanya, antum semuanya sudah masuk ke dalam surga, sedangkan tidak menemukan saya, tolong cari saya nanti di neraka. Siapa tahu saya ada kesalahan yang menggelincirkan saya masuk ke dalam api neraka, tolong saya diselamatkan. Karena apa? Hak syafaat antara ikhwan, antara saudara seiman itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah.
Kemudian yang selanjutnya adalah ketika Allah meridhoi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari, atau yang memang benar-benar diberi syafaat itu adalah berhak untuk memberikan syafaat, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul yang lainnya tidak ada yang bisa memberikan hal tersebut. Karena apa? Sudah ditunaikan semuanya, dan nabi diberikan penangguhan, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan hak syafaat untuk nanti diberikan kepada umat-umatnya. Yang keempat, keadaan yang keempat adalah saat itu tidak ada yang dapat berbicara kecuali para rasul. Segenting apapun kondisinya, sengeri apapun keadaan neraka yang meluap-luap api dan airnya, kita tidak ada yang kemudian bisa berbicara minimal kata tolong saja. Ya mungkin itu ya, terkadang manusia itu kalau sudah lupa dengan Allah, boro-boro mau mengucap Allah gitu. Akan tetapi mungkin yang lainnya minta tolong saja gak akan bisa. Tapi para nabi dan rasul yang akan berbicara, maka mereka akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, ya Allah, selamatkanlah. Untuk apa? Keselamatan kita. Para nabi yang memiliki pengikut, para rasul yang memiliki pengikut, ya, mereka akan bersama pengikut-pengikutnya, termasuk adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo kita pantaskan diri untuk dapat syafaatnya Nabi. Karena apa? Syafaat itu mahal para jamaah sekalian. Bukan sembarangan Allah Subhanahu wa taala juga menunjuk yang akan disyafaati oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah sholawat, dan yang paling penting dan yang paling wajib adalah menegakkan sunnah Nabi itu tadi. Jangan kemudian mengaku-ngaku ingin diberi syafaat tapi menegakkan sunnahnya ogah-ogahan. Sunnah Nabi itu bukan kemudian kita hanya berbicara poligami saja, ya, ta'adud, istri 2, 3, 4, yang dikejar itu aja. Akan tetapi sunnah Nabi itu adalah banyak sekali komponen-komponennya yang harus kita tegakkan. Sholat berjamaah sunnah Rasulullah. Siapa yang bilang kalau sholat jamaah itu nggak ada dalilnya? Siapa yang mengatakan bahwasanya kalau sholat jamaah itu mana dalilnya? Nah ini adalah orang yang keblinger dan tidak tahu tentang ilmu. Perlu untuk diluruskan pemahamannya. Kemudian apalagi bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala itu sunnah Rasulullah. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu sunnah Rasulullah. Kemudian apalagi berbakti kepada kedua orang tua, sunnah Rasulullah. Kalau orang sudah punya ilmu, para jamaah sekalian, pasti akan langsung beramal, kemudian juga dia paham dengan apa yang diilmui tadi. Ya buktinya kita tahu tentang hukum dari sholat berjamaah, meskipun mungkin berbeda pendapat. Akhirnya kemudian kita juga gimana caranya, bahkan mungkin seolah-olah sampai mau diundi pun saya pokoknya harus duluan. Kan seperti itu. Bagaimana kemudian kesempatan kita untuk menimba ilmu jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kemudian kursi itu diambil oleh orang lain, seolah-olah demikian. Karena apa? Paham ilmunya. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, mana mungkin dia akan mau berlomba? Mana mungkin orang tersebut akan merasa dikalahkan oleh saudara yang lain di dalam hal amal soleh? Kita lanjutkan. Belum isya ya, kita lanjutkan dulu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani, beliau berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, sesungguhnya setiap mukmin tidak akan merasa aman hatinya, tidak akan hilang ketakutannya, dan tidak akan sirna kegoncangan hatinya hingga ia berhasil melintasi jembatan jahanam di belakangnya. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Coba kalau kita merenungkan, dengan amal yang sudah kita lakukan sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, cukupkah bekal kita untuk bisa selamat melintas yang namanya jembatan yang berada di atas neraka jahanam? Wallahu a'lam bishawab, ya. Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang berjalan di atas sirat dalam keadaan sesekali berjalan, sesekali tersungkur, dan sesekali api neraka menjilatnya.
Siapa yang akan diselamatkan? Orang-orang yang beriman. Siapa yang akan meniti sirat itu tadi? Meskipun muslim yang fasik, dia akan tetap mendapat kesempatan untuk melintasi yang namanya as-sirat, atau disebut sebagai jembatan tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mawas diri, hendaklah kita berhati-hati, kita bersama-sama untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semuanya ketika kita diberikan kesempatan untuk melewati jembatan tadi, kita semuanya selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita. Amin. Allahumma amin.